Inilah objek wisata Danau Kereng yang berlokasi di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Objek ekowisata ini menawarkan atraksi berupa kegiatan susur sungai menggunakan perahu kecil maupun besar, di mana kita bisa menikmati keindahan ekosistem rawa gambut. Khususnya kita lihat di danau ini didominasi oleh tumbuhan pandanus atau bahasa lokalnya disebut dengan rasa. Atraksi kedua yang bisa kita nikmati di ekosistem rawa gambut ini adalah kegiatan mancing atau fishing tourism, di mana kita bisa melakukan kegiatan pemancingan Danau Kereng ini atau Sungai Sebangau ini menawarkan banyak ikan endemik seperti ikan gabus, kauman, haruan bahasa lokalnya juga. Kemudian ada ikan tapah atau catfish. Kemudian ikan-ikan berukuran kecil seperti betok atau ikan pepuyu. Kemudian ikan kapar, lais dan lain-lainnya. Nah, jadi Danau Kereng Bangkirai ini pada musim air tinggi seperti ini sangat indah sekali, karena kita lihat danau yang luas sekali, gitu ya. Daerah ini dulunya pernah dijadikan arena Dragon Boat Race International. Akan dibangun pusat dayung di Asia Tenggara, gitu. Namun sejak dibukanya proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, di mana kanal-kanal besar digali, termasuk menghubungi sampai ke Sungai Sebangau ini, kondisi danau atau Sungai Sebangau ini mengalami degradasi yang luar biasa, sehingga debit airnya atau muka airnya pun tidak pernah setinggi dulu yang seperti danau besar yang sangat luas, gitu ya. Bahkan danau ini mengalami masalah setiap musim kemarau karena kering dan sering mengalami kebakaran. Karena itu penting untuk melakukan kegiatan rehabilitasi atau restorasi di daerah ini dalam rangka mengembalikan kembali kondisi ekosistem rawa gambut yang ada di sini seperti sedia kala yang indah dan luas. Dan danau ini atau Sungai Sebangau ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau yang melingkupi 3 kabupaten, ya, 2 kabupaten 1 kota, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Tebingan dan Kota Palangkaraya, dengan luasan hampir 650.000 hektar. Dan ini mungkin merupakan satu-satunya Taman Nasional Ekosistem Rawa Gambut yang paling luas. Lokasi ekowisata Sungai Sebangau ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau. Taman Nasional dengan luas yang cukup besar, yaitu mencapai hampir 650.000 hektar. Nah, pada musim air tinggi seperti sekarang, masyarakat dapat menikmati susur Sungai Sebangau ini jauh sampai ke bawah, ke bagian hilir dan ke bagian hulu. Nah, atraksi yang bisa ditawarkan oleh Sungai Sebangau Kota Palangkaraya ini, di samping susur sungai dengan kapal-kapal yang cukup besar, bisa dimuati puluhan orang, maupun kapal-kapal kecil seperti yang saya pakai bersama keluarga saat ini, memiliki muatan kapasitas penumpang
mungkin sekitar 10 paling banyak ya. Uh, Atraksi wisata yang kedua yang bisa ditawarkan oleh atraksi wisata ini adalah kegiatan mancing ya, dimana dulu Sungai Sebangau ini terkenal sekali dengan ikan-ikan endemis yang sangat banyak seperti toman, gabus, kemudian tapah atau catfish, kemudian ikan pepuyu, ikan kapar, di mana ikan-ikan ini merupakan ikan endemis ekosistem gambut yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, dan juga cita rasa ikannya sangat enak sekali. Untuk menjaga kelestarian ekosistem Sungai Sebangau ini, maka sangat diperlukan untuk dijaga vegetasinya atau tumbuh-tumbuhannya, termasuk mencegah dari kegiatan kebakaran hutan dan lahan, sehingga atraksinya tetap bagus. Objek wisata ini bisa dinikmati keindahannya, dan bahkan dulu banyak sebetulnya satwa-satwa seperti bekantan, monyet ekor panjang, burung-burung bangau, seperti juga macam-macam jenis burung endemis yang bisa kita nikmati pada saat ekosistem rawa gambut ini kondisinya masih bagus. Kita tahu bahwa daerah ini mengalami peristiwa kebakaran beberapa kali pada saat musim El Nino, sehingga kondisi vegetasinya pun mengalami gangguan. Tapi kita lihat sepanjang itu tidak terbakar, terutama seperti pandanus atau rasau bahasa lokalnya ini, bisa pulih dengan cepat gitu ya, bisa tumbuh dengan cepat. Inilah kira-kira salah satu daya tarik yang bisa ditawarkan oleh ekowisata Sungai Sebangau yang bisa dinikmati oleh berbagai pihak. Dan dengan adanya atraksi ekowisata seperti ini, para turis lokal atau disebut juga wisatawan Nusantara maupun turis mancanegara atau wisman bisa menikmati keindahan danau Kereng Bangkirai ini. Dan nun jauh di sana kita lihat kelurahan desa Kereng Bangkirai yang berlokasi tepat di bibir danau atau Sungai Sebangau ini. Dan kita lihat menjulang tinggi puluhan sarang-sarang burung walet, dan juga kampung-kampung atau rumah-rumah masyarakat yang berlokasi di kelurahan Kereng Bangkirai ini. Nah, di sana kita lihat disebut dengan Pelabuhan Kereng, pelabuhan kecil di mana perahu-perahu wisata ditawarkan kepada para turis lokal maupun internasional. Bisa dilakukan susur sungai bersama-sama maupun khusus sekeluarga dengan pola charter, dan harganya pun cukup bersaing, sangat worth it untuk dinikmati oleh keluarga dibandingkan dengan harga yang dibayar. Nah, ini sangat penting juga bahwa kegiatan ekowisata seperti ini menumbuhkan perekonomian lokal, karena masyarakat menawarkan sarana transportasi untuk kegiatan susur sungai maupun kegiatan wisata mancing yang bisa disewa gitu ya. Dan kita lihat juga multipliers effects dari kegiatan ekowisata ini berupa tumbuhnya warung-warung, bahkan toko-toko kecil yang ada di Kelurahan Kereng Bangkirai ini, sehingga wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan Danau Kereng ini dan atau Sungai Sebangau ini,
Tapi juga mereka bisa melakukan wisata belanja, gitu ya, wisata belanja seperti ikan dan seterusnya. Kendati pun untuk perahu wisata yang cukup besar, mereka juga menawarkan semacam warung-warung atau menawarkan makanan minuman yang bisa dibeli oleh wisatawan yang sedang melakukan kunjungan di sini. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian makanan kue-kue tradisional lokal dan sebagainya bisa kita nikmati di daerah ini. Kita lihat ini di depan kami ada satu keluarga yang menyewa kegiatan ekowisata atau perahu susur sungai di danau ini. Dan pun jauh di sana kita lihat ada juga kapal susur sungai dengan ukuran cukup besar yang bisa membawa penumpang puluhan 30 orang. Dan kapal seperti itu di samping menyediakan fasilitas untuk makanan dan minuman, mungkin juga mereka menyediakan perangkat alat musik seperti karaoke, sehingga penumpang yang menggunakan jasa perahu itu bisa sambil bernyanyi ria karaoke bersama keluarganya. Inilah salah satu daya tarik dari ekowisata di Danau Kerek. Kami sekeluarga pun sangat menikmati menggunakan perahu kecil ini bersama keluarga. Kita lihat itu putra saya, anak saya yang ganteng bersama mamanya yang cantik sedang menikmati susur sungai ini. Jadi sangat bermanfaat untuk bersama keluarga. Saya kira kalau ada yang ingin berminat datang ke sini, jangan lewatkan atraksi ekowisata susur sungai Sebangau di Kota Palangkaraya. Dan ini desa Kerek Mangkirai. Kita lihat banyak sekali perahu-perahu wisata yang ditawarkan. Dan pengamatan kami bahwa desa ini tumbuh baik perekonomiannya adanya ekowisata ini. Jadi pemerintah daerah se-Jogja juga terus membina usaha ekowisata seperti ini yang kita anggap ramah lingkungan dan berkelanjutan karena tidak perlu merusak hutan, tapi justru menawarkan jasa wisatawan untuk menikmati wisata di susur sungai. Dan pemerintah daerah juga membangun semacam tempat-tempat restoran, kemudian gazebo yang bisa disewa oleh para wisatawan yang ada. Dan di sana kita lihat juga Balai Taman Nasional membangun semacam guest house dengan tipikal arsitektur Dayak, gitu ya. Dan itu bisa dipakai juga untuk kegiatan meeting, kegiatan rapat-rapat dan sebagainya sambil menikmati keindahan Taman Nasional Sebangau. Inilah kita lihat beberapa perahu biarpun kondisinya darurat gitu ya, yang bisa dipakai oleh para wisatawan yang berkunjung ke desa Kerek Mangkirai atau Kelurahan Kerek Mangkirai. Dan kira Taman Nasional itu indah, dinikmati dengan biaya yang tidak